Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Koperasi Merah Putih untuk Kesejahteraan Rakyat. Kita ada di segmen terakhir, ini adalah segmen Pamungkas, pemirsa. Saya ingin ke Pak Ansori terlebih dahulu nih Pak. Jadi pesannya kepada masyarakat kita, khususnya masyarakat yang ada di desa dan juga kelurahan, lebih khususnya lagi kepada anak mudanya nih Pak, terkait dengan tema kita hari ini, Koperasi Merah Putih untuk Kesejahteraan Rakyat. Seperti apa? Baik, jadi tadi sudah jelas ya, tujuan pendirian koperasi itu salah satunya menciptakan lapangan kerja. Jadi memang manajemen tata kelola koperasi ini harus dikelola secara profesional, sama seperti perusahaan. Nah itu artinya modelnya sekarang itu koperasi modern kan, tapi memang ada di desa. Nah, produknya tentu produk yang tidak kalah bersaing dengan produk-produk koperasi yang sudah. Salah artikan asas kekeluargaan. Iya, asas kekeluargaannya itu adalah sifatnya adalah kolaborasi dan sinergi. Itu bisa berkolaborasi dengan mitra usaha perusahaan-perusahaan yang sudah maju, kemudian bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan usaha perseorangan, sehingga dia saling mutual. Nah, yang berikutnya tentu supaya koperasi ini bisa berdiri dalam jangka panjang, ya dia harus menyusun rencana bisnis yang saya sampaikan di awal tadi, betul-betul visi besar, memiliki visi besar, tidak hanya normatif. Nah, selama ini kan koperasi-koperasi yang ada di desa itu sifatnya hanya pembentukan top down. Ya, ada program dari atas, bentuklah koperasi. Cari orang, penting cara legal formal berdiri. Nah, tetapi bagaimana mengaktifkan membuat koperasi ini betul-betul menjadi koperasi yang produktif, efektif dan efisien, tentu dia harus kalau produknya itu jumlahnya permintaan besar, dia harus menciptakan lapangan kerja. Bisa saja ya unit-unit bisnis yang ada tadi, misalnya unit bisnis dari usaha simpan pinjam, ya kayak bank gitu kan, dia harus menjangkau memberikan pinjaman, kemudian setiap hari dia, karena di desa itu biasanya ada transaksi yang tiap hari, maka dia harus menagih tiap hari atau minimal 2 minggu sekali. Nah, ini perlu orang-orang yang memang memiliki keterampilan dan kemampuan, kemudian digaji dengan gaji yang layak. Oke, punya keterampilan dan kemampuan serta diberikan salary. Iya, salary yang layak gitu, sama kayak perusahaan. Oke. Ya, persis seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir barangkali yang sangat penting adalah program ini harus dikawal secara terus-menerus, diaudit. Nah, sehingga kan kesan selama ini kan ada Pak Mim mengatakan misalnya KUD ya. KUD itu apa singkatan? Ketua untung dulu. Nah, ini yang harus diinikan. Jadi pembiayaan modal yang ada itu betul-betul harus produktif. Nah, produktifnya bagaimana? Tentu harus dikelola secara melihat pasar tadi. Oke, nah, ini tidak mudah memang dalam konteks yang implementatif, tetapi pasti bisa kalau si pengurus ya dan unit-unit bisnis tadi mau dengan profesional gitu ya, belajar dengan profesional, bekerja dengan profesional, integritas, dan membandingkan dengan daerah-daerah yang sudah maju. Baik Pak. Selanjutnya Pak Novi, pesannya kepada masyarakat khususnya dari desa terkait dengan tema kita hari ini Pak. Baik, ini kalau saya sangat berharap sekali kawan-kawan atau masyarakat adik sanak kita di desa ini, mari kita berkooperasi. Dengan kooperasi ini mungkin kita bisa maju bersama, sejahtera bersama. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ketika kooperasi ini kita jalankan seperti kata Pak Ansori tadi kan, dengan baik, bagus, dan memang nama itu kita memang untuk memajukan sebuah kooperasi itu, untungnya itu kan untuk kita juga, untuk anggota kan gitu kan. Nah, jadi kan nanti kan kalau istilah itu sisa hasil usahanya juga, nah itu kan untuk ke anggota juga. Nah, lain dengan halnya yang koperasi, nanti kan perusahaan kan gitu kan, dia kan semuanya ke atas gitu kan. Nah, ini kita rasakan bersama, jadi kita majukan bersama.
Jadi kalau saya lihat dari sisi berkaitan dengan UMKM, ini kan juga sangat banyak sekali UMKM kita bisa tertampung di sini kan. Dan Koperasi Desa Merah Putih ini dan Koperasi Kelurahan Merah Putih ini kan, ya kalau memang kawan-kawan ini istilahnya tuh kan bekerja sama, ingin bekerja sama dengan pihak luar atau pihak ketiga itu sangat terbuka sekali, Mas. Oke, artinya ruangnya terbuka, tinggal Terbuka. bagaimana kemauan dan juga kemauan niat ini. Nah, makanya kami sangat menghimbau terutama untuk kaum-kaum muda kan gitu kan. Mari kita berkooperasi gitu. Kita majukan koperasi desa ini. Karena saat inilah pemerintah sangat konsen perhatiannya terhadap koperasi sekarang ini. Mari kita sama-sama untuk memajukan koperasi ini, membangun, membina sampai nanti ke nawacita kita untuk maju dan sejahtera bersama. Maju dan sejahtera bersama. Sekali lagi terima kasih Pak Nopi, Pak Ansori sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Edukasi ini sangat luar biasa tentunya, bermakna dan juga bermanfaat bagi masyarakat khususnya yang ada di desa, sesuai dengan harapan kita tadi, maju bersama. Dan akhirnya pemirsa, saya Poso Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.